Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Nelson. Inilah Tera News lengkapnya untuk Anda. Kita mulai dari Surabaya, Jawa Timur, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aris Agung Pawai, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau posko sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025 di kantor UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Gubernur Khofifah ingin memastikan bahwa seluruh proses SPMB 2025 di Jawa Timur berlangsung baik dan lancar. Pelaksanaan SPMB 2025 kali ini melibatkan teknologi Artificial Intelligence atau AI yang berkolaborasi dengan Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya dengan nama 10 November Personal Assistant with Intelligence atau Senopati AI. Penggunaan Senopati AI bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat terkait SPMB Jatim 2025 secara instan, lengkap, dan akurat selama 24 jam non-stop. Keberadaan Senopati AI ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemprov Jatim untuk memaksimalkan layanan publik kepada calon murid dan calon wali murid baik SMA, SMK maupun SLB. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim terus berbenah dan melakukan pengembangan. Tidak hanya AI dalam SPMB Jatim 2025 juga disiapkan call center dan helpdesk di provinsi hingga yang ada di setiap kadin Capdin. Kita ke informasi selanjutnya, petugas keamanan rutan kelas 1 di Medaeng Sidoarjo berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kemasan sabun muka oleh seorang pengunjung perempuan asal Surabaya. Dari penangkapan kurir perempuan tersebut, petugas rutan mengamankan 5 paket narkoba jenis sabu yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah plastik. Beginilah gerak-gerik seorang perempuan asal kota Surabaya berinisial NF berusia 26 tahun yang terekam kamera CCTV tampak terlihat santai saat menjalani pemeriksaan tim keamanan rutan kelas 1 Surabaya. Saat dilakukan penggeledahan, petugas rutan yang menjalankan prosedur pemeriksaan curiga terhadap barang bawaan pengunjung berupa sabun muka yang dibawa. Untuk mengetahui secara pasti isi dari kemasan yang mencurigakan, petugas selalu membelah plastik kemasan dan ditemukan 5 paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu. Pengunjung perempuan yang hendak mengirim paket ke warga binaan berinisial Y tersebut hanya bisa pasrah saat dikelar petugas untuk menjalankan pemeriksaan dari aparat kepolisian dari Polsek Waru. Saya mau besuk. Terus Biasanya tidak ada barang narkobanya. Biasanya saya 3 kali ini. Yang pertama, yang kedua tidak ada barang ininya. Yang ketiga kok ada barang ini. barang apa itu, Mbak? Barang narkoba. Apa narkoba apa? Sabu. Sabu. Yang semen besok ini siapa, Mbak? Teman. Teman kerja? Enggak. Enggak, teman biasa. Itu narkoba tadi ditemukan di mana oleh petugas ini? Di bawah. Waktu pengecekan. Dimasukkan dalam apa? Dimasukkan dalam ini botol sabun muka. Sabun muka. Mbaknya nggak tahu kalau di dalam itu. Nggak tahu sampai sekarang. Dari tangan pengunjung perempuan kurir narkoba ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 5 paket sabu, kemasan sabun muka, dan sejumlah telepon genggam. Tim keamanan kami menggeledah barang-barang tersebut. Di situ ada sabun muka, dan sabun muka itu dicurigai ada barang terlarang. Kami buka, ternyata diduga ada narkobanya di situ. Terus kami laporkan ke atasan kami, pimpinan kami. Setelah itu kami laporkan ke Polsek setempat. Terima kasih. Tim kami menggeledah sabun itu yang biasanya empuk, kan, itu keras. Jadi kita pencet keras sehingga kami bongkar sabun tersebut. Ketika sabun tersebut sudah dibongkar, ditemukan ada beberapa paket di situ.
Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut terkait paket narkoba dan peran dari pengunjung perempuan yang akan menyelundupkan sabu tersebut ke warga binaan di dalam rutan, petugas rutan kelas 1 Surabaya kemudian melimpahkan kasus tersebut ke Mapolsek Waru Sidoarjo. Sementara itu, sanksi tambahan akan diterima oleh warga binaan berinisial Y karena terbukti sebagai penerima barang haram narkoba sebanyak 5 paket yang gagal diselundupkan oleh pengunjung perempuan asal Kecamatan Genteng, Surabaya tersebut. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan membahas tentang kemampuan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu mencegah penyelundupan obat terlarang di Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Teknologi kecerdasan buatan atau AI kini bisa dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk sektor penegakan hukum. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat belum lama ini membentuk sebuah gugus tugas untuk mengkaji kemampuan AI dalam membantu mendeteksi penyelundupan obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat. Perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko yang adalah pintu gerbang penting bagi arus manusia dan perdagangan, kini semakin rentan terhadap penyelundupan obat-obatan berbahaya seperti fentanyl. Untuk mengatasi hal ini, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas April lalu mengumumkan pembentukan gugus tugas baru. Drug trafficking organizations have grown in sophistication and power. Penelitian ini antara lain akan melihat bagaimana kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mendeteksi dan melawan aliran obat-obatan terlarang ke Amerika. We will explore using this technology to better detect fentanyl shipments. Menurut mantan direktur di Lembaga Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS Pat Simmons, ada sistem di pasar saat ini yang dapat ditingkatkan lewat pemanfaatan AI. Salah satu contoh adalah sistem tomografi muon yang bisa menghasilkan gambar yang lebih akurat dari objek yang dipindai dibanding teknologi sinar X yang dipakai saat ini. If there's dense cargo in there, X-ray can't penetrate it. So if you use a muon tomography system, it can penetrate and allows the officers to see exactly what's inside of a dense object. Sistem ini bisa sangat efektif untuk truk kontainer yang penuh kargo, di mana fentanyl bisa disembunyikan. AI juga bisa membantu dalam bidang intelijen dan analisis prediktif terhadap kendaraan yang melintasi perbatasan. Who are the people that are coming across? How often do they come across? And then also the vehicle and the license registration. How often are they coming across? And so there are those kinds of pieces of information that I would task AI to try and tease out. Gugus tugas kecerdasan buatan atau AI ini akan melaporkan temuan mereka kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat dalam beberapa bulan mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Gelombang penembakan massal yang sering terjadi di Amerika Serikat memicu sejumlah pihak untuk fokus pada cara mencegah pemakaian senjata secara tidak benar seperti itu. Nah, salah satunya adalah pengembangan teknologi perangkat lunak untuk mendeteksi senjata api dengan memanfaatkan sistem kamera pemantau yang sudah ada. Boom, 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 boom. There's gunshot. I see dead bodies on the floor. Kekerasan senjata di Amerika telah mencapai tingkat seperti epidemi. I'm really terrified. Dan banyak warga Amerika muak. We are enraged. We are disgusted. Meski sikap Amerika terhadap hak senjata dan undang-undang pengendalian senjata masih terbelah, namun tragedi penembakan massal di sekolah, supermarket, dan pawai komunitas belum lama ini semakin mengedepankan teknologi yang bisa membantu mengurangi kematian akibat senjata. I saw people were doing facial recognition technology, and I was like, what if we use existing security cameras to detect guns? Perusahaan Mike, Zero Eyes, mengembangkan perangkat lunak pendeteksi senjata memakai kecerdasan buatan untuk menganalisis data dari kamera keamanan yang ada guna mencari senjata. Setelah perangkat lunak menentukan ada senjata yang terlihat, we hit dispatch and that alert goes through to our clients and simultaneously will go to 911. SMA Regional Rancho Cache Valley di New Jersey adalah yang pertama memakai perangkat lunak ini. Sekolah mengadakan latihan penembak aktif dengan teknologi yang membawa mereka ke sang penembak dalam waktu sekitar 90 detik, yakni separuh waktu yang dibutuhkan dalam latihan serupa tanpa teknologi. In these situations, it's all about minimizing the time, which minimizes casualties. Untuk venue yang besar, ada yang beralih ke gerbang buatan Evolve Technology yang memakai pemindai dengan sensor gelombang milimeter dan teknologi lain yang bisa mendeteksi senjata dan senjata lainnya dengan cepat. We use advanced technology like artificial intelligence to find and discriminate between a phone and a firearm, for example. Ada lebih dari 300 penembakan massal di Amerika sepanjang tahun ini. Meskipun teknologi seperti ini tidak bisa menjamin akan mencegah lebih banyak penembakan massal, tapi ini adalah salah satu upaya untuk menjaga agar ruang publik tetap aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Usai jeda kita akan melihat tentang perayaan Tahun Baru Cina oleh para warga Vietnam di Amerika Serikat. Tetap bersama kami di Tera News. Kembali Anda menyaksikan Tera News. Setelah sempat terhalang pandemi, berbagai komunitas diaspora Asia di Amerika Serikat telah bersiap merayakan Imlek lebih meriah pada tahun ini.
Salah satunya yaitu Tet Nguyen dan atau Festival Hari Pertama Tahun Baru yang merupakan perayaan tahun baru sakral dan bermakna besar bagi komunitas Vietnam. Kue-kue tradisional merupakan salah satu kekhasan perayaan Tet, Tahun Baru Imlek bagi warga keturunan Vietnam. Sesibuk apapun, banyak keluarga di Amerika selalu menyiapkan hidangan tradisional, pelipur rindu kampung halaman. Dạ, tại vì có bánh chưng nấu bánh chưng bằng lửa củi mà, nên tụi nhỏ rất là thích, cũng học được của bà nội. Rutinitas lainnya adalah perbaikan altar leluhur, membersihkan dan menghias rumah dengan lambang pertumbuhan dan kesejahteraan, seperti buah persik atau aprikot. Seperti halnya hari-hari besar, ini merupakan kesempatan reuni dengan keluarga dan teman terdekat. Mà khi mình đốt lửa nấu bánh chưng, bánh tét thì trẻ con nó thường hay tụ tập xung quanh đó, nó nướng những cái bánh của trẻ con, cũng chơi rất là vui. Nhất là ở đây mùa Tết thường là mùa trời hơi lạnh nữa, mà khi có cái nồi bánh chưng, bánh tét ấm áp xung quanh đó, trẻ con thích lắm. Dịp Tết nhất, lễ lộc gì này nọ là tụi mình tụ tập lại với nhau. Mục đích tổ chức là cho con cháu, ông bà, cha mẹ có dịp gặp gỡ với nhau, sinh hoạt với nhau, trò chuyện với nhau để mà gắn kết gia đình. Vì vậy mà nó là một cái điều rất có ý nghĩa với gia đình mình. Inflasi membuat harga berbagai barang kebutuhan dan bahan makanan meningkat tahun ini. Misalnya sekardus selai yang tadinya seharga $30 di supermarket Asia ini, sekarang $34. Meski begitu, kenaikan harga tidak terlalu mempengaruhi semangat merayakan Imlek. Đắt thì đắt nhưng mà tới hồi mình xài mình cũng vẫn phải xài thôi. Nếu mình cần thì mình cũng vẫn phải mua cậu. Sementara di toko grosir nasional seperti Costco, bunga krisan, kue, dan manisan untuk Tet dijual dengan harga yang hampir sama dengan tahun lalu. Komunitas Viet cukup beruntung dengan banyaknya persediaan barang dan bahan khas Vietnam di Amerika, yang bahkan bisa ditemukan di sejumlah supermarket biasa. Gì cho gia đình trong dịp Tết ở Việt, ở Mỹ ạ? Trái cây, bông, bánh chưng, thì bạn bè hẹn nhau ăn, bông nè, rồi cũng bánh chưng y Việt Nam mình thôi. Cũng trái cây, cũng này nọ, vẫn vui như thường, không có gì hết, có cái nó ngắn ngày thôi, nhưng mà thôi em thấy nhiêu đó đủ rồi. Menurut toko, biasanya warga belanja lebih dekat dengan hari Imlek. Diperkirakan jelang hari H, toko-toko akan lebih ramai antrian. Apalagi selama 2 tahun terakhir, Imlek berlangsung dengan kekhawatiran pandemi, yang membuat orang cenderung berhati-hati membuka rumahnya untuk perayaan. Dari Falls Church, Virginia, VOA. Dominasi drone buatan Tiongkok di pasar Amerika Serikat ternyata cukup kuat. Hal ini akhirnya muncul wacana larangan penjualan dari Kongres Amerika Serikat dengan alasan keamanan. Tapi banyak industri dan sektor ekonomi di Amerika Serikat ternyata bergantung pada drone buatan Tiongkok ini karena lebih murah dan lebih bisa diandalkan. Liputan selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC. Dengan menggunakan drone, seorang petani di North Carolina bisa menebarkan pupuk dengan biaya hampir 1/10 biaya menggunakan penebar pupuk konvensional. Pesawat nirawak yang digunakannya juga bisa menjalani beragam fungsi lain, membuat usahanya lebih ekonomis dan menguntungkan. I think that's one of the best kept secrets right now in agriculture is drone technology. We can fly over a cornfield in season and we can see, is there a problem area? Is it fertility? Is it somebody messed up with chemistry? Do we have soil biology issues where that crop is not growing as well in one area? And we can essentially take that one section out and we can scientifically test it in the laboratory to see what the problem is and actually grow better food. Drone yang digunakan adalah buatan DJI Technologies, bermarkas di Shenzhen, Tiongkok, dan sedang mendapat sorotan tajam dari anggota Kongres di ibu kota Amerika Serikat. Despite its significant presence, DJI is based in China and it has known ties with the Chinese Communist Party, which represents a national security risk to the United States. As we know, the companies with ties to the CCP operate in an environment tightly intertwined with the Communist Chinese government.
Senat akhirnya tak menyertakan larangan drone Tiongkok dalam perundangan final yang disahkan pada Desember. Tapi perusahaan Tiongkok diberi waktu setahun untuk menjamin keamanan penggunaan drone-nya. Chinese manufactured drones are a real and present threat to the security of this country. We ought to stop using them. Use American drones instead. Drones manufactured in China are a source of surveillance, data collection, other kinds of security threats. DJI sendiri merespons positif batalnya larangan drone Tiongkok dalam perundangan yang akhirnya disahkan dan meminta pengguna drone-nya untuk terus berkomunikasi dengan wakil rakyat mereka. You know, we've talked to lawmakers. We work with these drones every single day. I have friends in the industry that do the same thing every single day. And the lawmakers haven't given us a valid reason yet. And I'm not saying they have to divulge all the details, but if there is a true security issue, just say it. If they're going to ban it, if they're going to say that they're bad, tell us why. Because every time that I've talked to a lawmaker, they could do this, they could do that. It's always they could. Menurut Drone Industry Insights, DJI menguasai sekitar 80% pasar drone di Amerika Serikat. Secara terpisah, larangan drone asal Tiongkok juga bergulir di Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Sementara sebuah organisasi advokasi penggunaan drone oleh warga sipil, AUVSI, merekomendasikan agar pemerintah tidak berfokus pada larangan impor, melainkan pada investasi terhadap industri drone domestik. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi dari Washington DC tadi mengakhiri Tera News kita pada saat ini. Anda bisa dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.